Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Kembali lagi kita berjumpa di dalam Netcall GPIB bersama saya Pendeta Wita Ki Hari Pakutungan, Pendeta Jemaat GPIB Immanuel Palembang. Bersama pada malam hari ini, mari kita merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan berbagai aktivitas sepanjang hari ini. Bahkan saat ini Bapa, kami menyiapkan kehidupan kami untuk kembali membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan ini boleh kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga pada akhirnya apapun yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami, itu semuanya kami peruntukkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah dalam kehidupan kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Ratapan 1 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, "Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tak kala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya, para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua dahulu menghormatinya, sekarang menghinanya. Karena melihat telanjangnya dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisan melekat pada ujung kainnya, ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh, tidak ada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya, si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya, bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau, ya Tuhan, telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sehingga mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini." Demikianlah firman Tuhan kita. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB, seringkali ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah atau di dalam kesempatan-kesempatan lainnya, kita selalu diingatkan untuk selalu hidup benar, hidup kudus di hadapan hadirat Tuhan, dan jangan melakukan dosa. Karena Allah membenci dosa, dosa membuat kita jauh daripada Tuhan, dosa membuat kita jauh dari kasih dan berkat-Nya. Namun terkadang sebagai manusia selalu mencari-cari alasan untuk melakukan dosa atau membenarkan dosa yang dia lakukan. Biasanya untuk membenarkan dosa, manusia memakai kondisi, situasi kehidupannya untuk melakukan dosa. Nah, kemudian ketika ada orang yang menegur, kasih tahu yang benar, supaya kita hidup di dalam Tuhan, hidup kudus di hadapan hadirat-Nya, kemudian orang itu dianggap so suci dan so benar. Dan kemudian pada akhirnya ketika dosa terus kita lakukan di dalam kehidupan kita, yang terjadi adalah kita mendapatkan penghukuman daripada Tuhan. Ini jugalah yang digambarkan dalam firman Tuhan kita saat ini. Ketika kita tahu sudah sering kali Tuhan mengingatkan bangsa Yehuda
untuk bertobat, untuk jangan melakukan dosa melalui nubuatan-nubuatan para nabi, tetapi itu tidak mereka dengarkan. Mereka senantiasa terus mau melakukan dosa mereka karena sudah diperbudak oleh dosa itu sendiri. Pada akhirnya, totalitas penghukuman Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Yeremia menuliskan betapa mengerikannya apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsanya. Yeremia menuliskan betapa harta mereka hilang, mereka dipermalukan, mereka dihina, mereka ditertawakan, bait Allah dijarah, lalu kemudian tembok Yerusalem dihancurkan. Tidak ada satupun yang mereka banggakan yang bertahan. Karena Allah sudah tidak berkenan, Tuhan meninggalkan mereka, Tuhan tidak menolong mereka lagi. Ini yang kemudian menjadi peringatan juga di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, orang-orang yang percaya. Bahwa Bapak Ibu, penghukuman Tuhan sungguh-sungguh benar ada dan nyata. Namun terkadang kita manusia seringkali menyepelekan atau tidak menganggap bahwa hukuman itu ada. Ada beberapa orang juga yang ketika melakukan dosa sudah tidak takut lagi melakukan dosa karena sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi hal yang dianggap bahwa itu bukan perbuatan yang tercela di hadapan Tuhan. Padahal kalau itu terus dilakukan melawan firman Tuhan, melawan perintah Tuhan, tidak hidup dalam kekudusan, tidak hidup benar seperti apa yang Tuhan inginkan, maka pada akhirnya penghukuman akan datang di dalam kehidupan kita. Jangan main-main ketika Tuhan sudah mengingatkan, Tuhan sudah memberikan banyak berkat di dalam kehidupan kita, lalu kemudian kita tidak tahu terima kasih kepada Tuhan. Ini juga yang kemudian terus diingatkan di dalam kehidupan jemaat. Ini juga yang terus disampaikan di dalam setiap peribadahan kita. Jangan melakukan dosa, karena dosa hanya mendatangkan penderitaan di dalam setiap langkah kehidupan ini. Tidak terkecuali juga firman Tuhan selalu diingatkan di dalam kehidupan di pos Pelkes pendopo di Kabupaten Pali ini. Bapak Ibu mungkin masih ingat beberapa kali kesempatan kita berjumpa di dalam morning call GPIB. Saya menyampaikan bahwa pos Pelkes pendopo ini belum memiliki rumah ibadah. Jadi saya melayani di 4 pos Pelkes. Namun pos Pelkes pendopo secara khususnya belum memiliki gereja sendiri. Kami masih bersama beribadah di gereja GOP dengan saudara kita di HKBP, GPDI dan juga Katolik. Nah, ketika pada tahun 2018 disampaikan kerinduan hati mereka untuk mendirikan gereja Tuhan, ini disambut baik bukan saja oleh saya tetapi juga oleh induk di Palembang yang kalau Tuhan berkenan ketika sudah berkoordinasi dengan majelis sinode pada rencananya nanti akan dibangun gereja Tuhan yang kami rencanakan menjadi bajem baru di GPIB. Namun sebelum membangun, waktu tahun 2018 itu saya sampaikan, sebelum kita membangun, sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita bangun tubuh Kristus dulu dari dalam, dari jemaat Tuhan. Kuatkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita. Karena apa Bapak Ibu? Persoalan yang terjadi di pendopo ini mungkin juga terjadi di pos-pos Pelkes, bahkan juga di kota. Ketika kita katakan kita beribadah iya, kita membaca firman Tuhan iya, kita memberikan persembahan juga iya, lalu kemudian dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan terus menerus kita lakukan. Ini yang mau kita bangun, ini yang mau kita perbaiki. Ketika
melihat bahwa anak-anak kita sudah dalam pergaulan yang tidak baik, mereka terjerumus di dalam narkoba, ada terjadi perselisihan antara keluarga, perselingkuhan, rencana-rencana perceraian, lalu kemudian ada yang percaya benda-benda berhala, masih percaya hal-hal mistis, dan masih banyak lainnya yang juga terjadi di jemaat-jemaat gereja, khususnya yang terjadi di pendopo ini. Saya menyampaikan bersama dengan seluruh presbiter bahwa mari kita bangun tubuh Kristus dulu ini. Kita kokohkan dulu. Kita bangun persekutuan pelayanan dan kesaksian kita untuk kemuliaan nama Tuhan melalui unit terkecil di dalam kehidupan masyarakat dan jemaat, yaitu keluarga. Puji Tuhan Bapak Ibu, dari tahun 2018 sampai 2022 ini berkat campur tangan Tuhan, berkat kasih setia Tuhan membuka pintu hati jemaat untuk menerima firman Tuhan, menerima Tuhan kembali, mengingatkan kehidupan mereka supaya penghukuman tidak terjadi. Mereka kembali hidup benar. Mereka yang dulunya tidak memperhatikan anak-anaknya, kemudian mulai memperhatikan anak-anaknya. Anak-anak mulai ada banyak di gereja, baik PA, Teruna maupun gerakan pemuda. Juga terjadi persekutuan yang indah di dalam Pelkat PKP, PKB, PKLU, dan semuanya itu karena kerja keras yang kami lakukan berdasarkan tanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan menggerakkan setiap keluarga jemaat ini untuk setia kepada firman-Nya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, kesaksian kami rasa harus kami sampaikan untuk membangun juga kehidupan di pos-pos Pelkes yang lainnya. Untuk senantiasa kita bersehati sebagai keluarga besar GPIB dan sebagai keluarga besar Allah di gereja-gereja, kita mengingatkan saudara kita untuk selalu hidup benar. Mari hidup benar di hadapan hadirat Tuhan. Jangan lagi berbuat dosa. Mari kita datang di dalam penyesalan sama seperti Yeremia ini kepada Tuhan. Tidak ada yang perlu saya banggakan Tuhan di dalam kehidupan saya, karena Tuhanlah yang empunya segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Jangan sesat. Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Bulatkan tekad untuk meninggalkan dosa. Jangan tunggu sampai hukuman datang dulu baru bertobat. Ini penting di dalam kehidupan kita, supaya kita semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup berkenan di hadapan hadirat Tuhan, dan kita semakin diberkati oleh-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena firman-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setia-Mu telah mengampuni akan dosa dan pelanggaran kami melalui kematian dan kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mau Bapa untuk hidup benar di hadapan hadirat Tuhan, mau hidup kudus di hadapan hadirat Tuhan. Kami menyesali akan dosa-dosa yang kami lakukan kepadamu dan juga sesama kami. Kami rindu Tuhan untuk senantiasa Tuhan pimpin melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga bukan lagi kehendak kami yang terjadi, tetapi kehendak-Mu ya Allah yang kami ucapkan, yang kami lakukan, sehingga damai sejahtera bahkan kasih-Mu senantiasa ada dan nyata di dalam kehidupan kami dan juga di dalam kehidupan dimanapun Tuhan mengutus kami berada. Kami berdoa biarlah setiap persekutuan yang kami alami bersama dengan gereja Tuhan dimanapun kami berada, kami boleh bersehati memajukan pelayanan persekutuan, kesaksian untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu. Ketika pun kami berada di dalam berbagai tantangan pergumulan kehidupan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, yang selalu menolong dan memampukan kami melewati segala pencobaan kehidupan kami. Dan kami yakin pada akhirnya kami akan keluar sebagai pemenang, dan kami juga mohon agar kami
dapat layak di hadapan hadirat-Mu Tuhan, dan dapat masuk tinggal bersama-sama dengan Engkau. Kami memuji memuliakan nama-Mu beserta juga dengan seluruh saudara-saudara iman percaya kami yang sama. Bapa, kami bersyukur juga pada malam hari ini ketika kami akan mengistirahatkan tubuh jasmani kami setelah seharian kami melakukan berbagai aktivitas, dan kami sudah disegarkan kembali oleh firman-Mu. Dan ketika pun night call ini telah kami selesaikan, kami mau mengistirahatkan tubuh kami. Jagalah kami Tuhan malam hari ini, jaga keluarga kami, jaga tidur malam kami, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan esok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan kehidupan yang baru, sehingga apapun yang akan kami kerjakan pada esok hari, kami boleh mengerjakannya dengan penuh semangat, dengan kesehatan yang Tuhan anugerahkan, bahkan juga dengan kasih karunia dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Bapa, ini kami anak-anak-Mu yang datang dan mengucap syukur kepadamu. Ampunilah ya Allah segenap salah dan dosa yang kami perbuat kepadamu, baik sengaja ataupun tidak sengaja kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, penyelamat dan penebus kehidupan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Terpujilah Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah net call kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat Bapak Ibu Saudara sahabat GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat
membangun kembali pagar Pospelkes Merumbanu Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merumbanu Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merumbanu Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih.